semuanya, balik lagi bersama aku Sela. Jadi hari ini aku mau share ke kalian gimana caranya untuk menghilangkan acne scar yang ada di wajah kalian. Beberapa bulan yang lalu aku itu pernah nge-review derma roller, tapi di situ aku nggak nunjukin ke kalian gimana cara menggunakannya. Jadi banyak banget yang nanya di video aku itu gimana cara menggunakan derma roller, jarum yang aku gunakan, anestesi yang aku gunakan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nggak bisa aku jawab satu persatu. Karena aku udah nggak pakai lagi derma roller itu, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian gimana cara menggunakannya. Tapi di video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian gimana caranya menggunakan derma pen. Derma pen ini hampir sama seperti derma roller fungsinya, tapi derma pen ini lebih simple daripada derma roller. Nah, di sini aku menggunakan My-M. Ini adalah micro needle therapy, hampir sama seperti derma roller yang udah aku jelasin tadi, tapi dia lebih simple dan lebih murah harganya. Nah, kalau kalian beli micro needle therapy ini, kalian bakalan dapetin box yang kayak gini. Kemudian kita buka di dalamnya. Di dalamnya ini ada instruksi penggunaan derma pennya. Kemudian satu buah alatnya. Kemudian ada charger. Dan terakhir ada jarum. Di sini aku pilih jarum yang isinya itu 12 needle. Jadi di dalam satu buah yang kayak gini tuh isinya ada 12 jarum. Kita sebenarnya bisa pilih jarumnya itu ada yang 1 needle, 3 needle, 7 needle, 9 needle, 12 dan 36 needle. Biasanya kalau 36 needle ini katanya bisa untuk digunakan untuk apa sih yang kayak BB glow gitu. Nah, kalian bisa gunakan 36 needle. Karena 36 needle ini lumayan banyak jarumnya, jadi dia nggak begitu sakit rasanya saat kita gunakan. Untuk memulai menggunakan derma pen, kalian juga harus menyiapkan anestesi. Di sini aku menggunakan anestesi dari Super 6 yang kayak gini. Ini isinya hanya 10 ml dan mungkin kalau kalian mau pakai banyak, ini cuma bisa untuk 1 kali pemakaian aja. Untuk harganya nanti aku bakalan taruh di description box, jadi kalian jangan lupa untuk cek di description box aku. Dan yang terakhir, aku juga membutuhkan serum. Di sini aku menggunakan serum vitamin C dari C-Source yang kayak gini. Ini sama seperti vitamin C yang pernah aku pakai saat aku menggunakan derma roller. Nah, untuk menggunakan derma pen ini kita nggak perlu menggunakan alkohol karena jarum yang bakalan kita gunakan ini dia udah steril, udah ada di tempat seperti ini dan steril. Jadi kita nggak perlu nyelupin ini ke dalam alkohol dulu biar dia lebih steril. Berbeda dengan derma roller yang harus kita rendam dulu menggunakan alkohol. Sebelum aku nunjukin ke kalian gimana cara menggunakan derma pen ini, aku bakalan nunjukin ke kalian dari segi alatnya dulu. Nah, ini dia alat yang aku maksud. Simple kan? Di bagian sini ada tulisan micro needle therapy dan di bagian sini ada tulisan speed. Untuk di sampingnya ini ada gerigi-gerigi yang memudahkan kita untuk memegang alatnya. Nah, untuk bagian ujung sini adalah ukuran jarum yang bakalan kita gunakan. Di sini kita bisa pilih ukuran jarum sesuai dengan kebutuhan kita. Ukuran yang paling kecil ada 0,25 mm, ada 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, dan yang paling dalam itu ada yang ukurannya 2 mm. Itu adalah ukuran yang paling panjang ataupun yang paling dalam. Nah, untuk jarumnya sendiri dia bentuknya itu kayak gini, kayak ada pernya gitu di bagian ujung, dan jarumnya ini hanya ada 12 pin. Jarumnya ini udah aku hitung, bener-bener 12, nggak kurang dan nggak lebih. Nah, per yang aku maksud itu kayak gini. Nanti waktu kita taruh di alatnya dia bakalan ngaturin sendiri. Untuk memasukkan jarum ke alatnya itu mudah banget, kalian tinggal masukin aja ke lubangnya, kemudian kalian kunci. Nah, di bagian sini tuh ada kayak gerigi gitu yang bakalan ngunciin antara jarum dan alatnya. Jadi jarumnya itu nggak bakalan lepas. Sekarang kalian atur kedalaman jarum yang bakalan kalian gunakan. Patokannya kalian bisa lihat titik di bagian atas ukuran jarumnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian chargernya. Chargernya ini menurut aku hampir sama kayak charger handphone gitu, tapi hanya beda di bagian sininya aja. Nah, sekarang kalian tinggal masukin aja chargernya ini ke bagian lubang yang udah disediain ini.
Kemudian tinggal sambungkan ke listrik. Untuk menghidupkannya kalian tinggal tekan aja lama-lama dan dia bakalan ada indikator lampunya. Untuk lampu yang warna hijau itu adalah speed yang paling rendah, sedangkan yang merah adalah speed yang paling cepat ataupun yang paling keras. Nah, nanti jarumnya itu bakalan bergerak seperti ini. Kalau kalian mau matiin tinggal ditekan lagi. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai alatnya, dan sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian gimana cara menggunakannya. Tapi sebelumnya kalian harus pastikan dulu wajah kalian itu udah bersih, nggak ada lagi make up yang tersisa dan kotoran atau debu yang nempel di wajah kalian. Kalau aku pribadi, sebelum aku menggunakan dermapen, biasanya aku akan peeling dulu wajahku dan aku maskerin, baru aku menggunakan dermapen ini. Saat melakukan treatment ini, kalian pastikan juga tangan kalian itu dalam keadaan bersih. Nah, sekarang needle-nya udah aku pasang di bagian alatnya ini. Sekarang aku bakalan ngelanjutin menggunakan anestesi. Aku akan pakai ini ke seluruh wajah aku biar nggak ada kerasa sakit pada saat menggunakan dermapennya. Waktu kalian pakai dermapen ini, pastikan rambut kalian juga kalian ikat biar nggak nempel-nempel di wajah kalian. Nah, untuk di bagian jidat sengaja aku nggak taruh anestesinya karena aku mau nyobain juga menggunakan dermapen ini tanpa menggunakan anestesi. Apakah itu rasanya sakit atau enggak? Kalau udah selesai kalian aplikasikan ke seluruh wajah, tinggal kalian tunggu aja sekitar 30 menit atau sampai kerasa kebal gitu di wajah kalian. Nah, kalau udah kerasa kebal, aku bakalan balik lagi. Baik, hai semuanya, sekarang aku balik lagi dan kalian bisa lihat ini anestesinya udah mulai menyerap di kulit aku. Untuk di bagian T-zone, aku bakalan pakai ukuran jarum yang 1 mm. Karena kulit di bagian T-zone itu lebih tipis dibandingkan dengan bagian pipi. Sedangkan untuk di bagian pipi, aku akan pakai jarum yang ukurannya itu 1,5 mm. Nah, sekarang udah aku atur ke 1 mm. Aku bakalan pakai dermapennya di bagian sini dulu. Krim anestesinya bakalan aku hapus menggunakan kapas ini. Dan aku akan pakai kecepatan yang paling rendah, yaitu yang warna hijau. Untuk bagian lain yang ada krim anestesinya jangan kalian hapus dulu. Kalian hapus di bagian yang bakalan kalian pakai dermapennya. Setelah itu kalian kasih serum. Arahnya itu yang pertama kalian harus mendatar, terus menurun. Setelah itu kalian bisa silang seperti ini, biar semua kulitnya itu kena jarumnya, jadi semuanya itu rata. Atau kalian juga bisa untuk pakai secara memutar seperti ini, itu pilihan kalian aja. Karena ukuran jarum yang aku gunakan itu hanya 1 mm, jadi dia nggak terlalu mengeluarkan darah. Dia hanya bikin merah-merah aja di bagian yang kita pakein dermapen. Selain untuk menghilangkan acne scar, dia juga bisa untuk mencerahkan kulit kita. Terus dia juga bisa untuk membantu memaksimalkan serum yang kita gunakan di bagian wajah kita. Nah, kalau udah selesai biasanya bakalan aku taruh lagi serumnya. Setelah itu aku bakalan lanjut ke bagian yang lainnya. Oh iya, dia juga bisa loh untuk mengecilkan pori-pori yang ada di wajah kita. Jadi pemakaian dermapen ini kayak multifungsi. Nah, sekarang aku akan lanjut ke bagian pipi. Aku bakalan naikin ukuran jarumnya menjadi 1,5 mm.
Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian jidat. Di sini aku nggak pakai anestesi dan aku bakalan nyobain apakah ini beneran sakit atau enggak. Aku akan langsung aja taruh serumnya di jidat aku. Ternyata ini nggak terlalu sakit seperti bayangan aku, dan dia masih bisa sih aku gunakan tanpa menggunakan anestesi. Jadi seandainya kalau anestesi aku habis, setidaknya aku masih bisa pakai ini tanpa harus menggunakan anestesi. Rasanya kayak apa ya, kayak coklat-coklat gitulah pokoknya. Oh ya, di jidat aku ini bekas aku jatuh waktu aku kecil. Kemarin waktu aku review derma roller sempat diomongin kenapa di bagian sini nggak di roller aja. Karena ini udah bekas jahitan gitu, jadi aku takut untuk ngeroller lama-lama di bagian sini. Aku takut malah dia berdarah banyak gitu. Jadi aku pilih nggak pakein di situ. Walaupun aku pakein juga aku pakainya sedikit aja. Nih aku pakein, tapi nggak yang lama-lama gitu. Dan sekarang aku akan diamin dulu serumnya ini sampai dia benar-benar kering dan sampai benar-benar meresap. Kalau kalian gunakan ini pada pagi hari, kalian bisa bilas pada sore harinya. Sedangkan kalau kalian pakainya itu malam hari, kalian bisa bilas besok paginya tanpa menggunakan sabun atau cleanser yang biasa kalian gunakan. Jadi kalian bilasnya itu pakai air biasa aja. Setelah kalian bilas, kalian bisa gunakan lagi serumnya ini. Serum yang aku gunakan itu serum dari SeaSource yang ini. Isinya itu adalah vitamin C. Ini fungsinya adalah untuk bikin kulit kalian itu cepat sembuh. Karena kan tadi kalian lukain kulit kalian. Jadi dengan serum vitamin C ini, dia bisa mempercepat penyembuhan kulit kalian. Dan dia juga bisa untuk memudarkan acne scar kalian. Nah, aku mau kasih tips sedikit. Biasanya setelah aku menggunakan Dermapen ini, aku itu selalu menggunakan vitamin C ini. Setelah itu aku biasanya bakalan pakai sheet mask. Selama 3 hari berturut-turut, aku itu selalu menggunakan sheet mask dan vitamin C ini aja. Setelah itu, pada hari keempat, aku baru menggunakan skincare rutin aku. Peringatan ke kalian, kalau kalian selesai menggunakan Dermapen ini, pastikan kalian jangan make upan, karena pori-pori kulit kalian itu lagi terbuka. Jadi jangan sampai kalian make upan, karena pori-porinya bakalan tertutup oleh foundation ataupun make up yang kalian gunakan. Dan itu bakalan bikin kulit kalian itu rentan dengan jerawat. Nah, aku udah pakai Dermapen ini 2 kali. Untuk treatment yang pertama itu keluar darahnya itu lumayan banyak. Sedangkan untuk yang treatment kedua ini, darah yang keluar itu gak terlalu banyak seperti yang pertama. Jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali menggunakan Dermapen ini dan darahnya itu banyak keluar, kalian gak perlu khawatir. Karena pada saat treatment kedua, darahnya itu bakalan lebih sedikit dibandingkan treatment yang pertama. Begitu juga dengan treatment yang ketiga. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung antara derma roller dengan Dermapen, nanti aku juga bakalan bikin perbedaan antara kedua derma roller dan Dermapen ini, biar kalian juga bisa membandingkan dan kalian gak bingung sama 2 alat ini. Kalau masih ada yang pengen kalian tanyain, kalian bisa tanyain di description box, nanti aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena di setiap minggunya aku bakalan kasih 2 video baru buat kalian. So, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!